Pemerintah memutus kerjasama dengan perusahaan asal Korea Selatan LG dari proyek konsorsium investasi baterai mobil listrik dan menggantinya dengan perusahaan lain. Lalu apa yang menjadi alasan pemerintah? Informasinya akan disampaikan jurnalis Metro TV, Sheha Al-Hadar, langsung dari Istana Negara Jakarta. Selamat sore, Sheha. Kami ingin tahu apa yang menjadi alasan dari pemerintah memutus kerjasama dengan LG, padahal LG merupakan pemimpin konsorsium. Ya, selamat sore Naila dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa memang kemarin Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani ini menegaskan bahwa sebenarnya bukan LG yang hengkang dari proyek baterai EV di Indonesia, namun sebenarnya pemerintah Indonesia yang justru memutus hubungan kerjasama. Alasannya karena negosiasi yang sudah terlalu lama, atau kemarin Rosan Roslani menyebutkan bahwa negosiasi dengan pihak LG ini sudah berlarut-larut, tepatnya selama 5 tahun. Sementara pemerintah Indonesia ini sebenarnya ingin proses negosiasi dan investasi yang lancar, cepat, dan juga baik seperti itu ya. Kemudian juga sudah diungkapkan oleh Menteri Investasi Rosan Roslani bahwa sudah ada penggantinya untuk posisi LG di proyek senilai 130 triliun rupiah ini. Yaitu adalah perusahaan asal Cina yang bernama Huayou. Dan kemarin Rosan juga sudah mengungkap bahwa dirinya sendiri ini sudah bertemu dengan pihak dari Huayou dan ini memang berhasil ataupun juga hasilnya cukup baik. Dan memang Huayou ini bersedia untuk menggantikan posisi LG dengan nilai investasi yang sama, yakni senilai 130 triliun rupiah. Selengkapnya kita dengarkan ungkapan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani berikut ini. Proyek ini kan memang disebutnya ini grand package ya. Ini sebenarnya kan sudah mulai disepakati di tahun 2020 ya, di tahun 2020, dan memang ini suatu pekerjaan besar di mana GV pertamanya nih yang dimana mengenai coal mine-nya ada aneka tambang di situ mayoritasnya ya kan, aneka tambang, kemudian ada konsorsium, ada LG, ada Hyundai dan yang lain-lain. Nah kemudian ada GV keduanya, ada GV ketiganya katoda, kemudian sel baterai GV keempat. Nah di sel baterai ini udah berjalan nih, di sel baterai ini. Nah kemudian memang Pak Bahlil sudah menyampaikan, mungkin saya ingin sampaikan tadi dikatakan bahwa dari sana memutus, sebetulnya untuk lebih tepatnya sebetulnya dari kami yang memutus. Itu berdasarkan surat tanggal 31 Januari 2025 yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Mineral Resources Republik Indonesia. Ya. Itu kenapa dikeluarkan surat itu, karena memang negosiasinya ini sudah terlalu lama. Sedangkan kita kan ingin semua ini berjalan dengan baik, dengan cepat, karena negosiasinya sudah berlangsung 5 tahun. 5 tahun. Jadi kan nggak mungkin proyek itu lama gitu. Nah, jadi oleh sebab itu dikeluarkan surat oleh Pak Bahlil mengenai ini surat tertanggal 31 Januari tahun 2025 yang dikirimkan oleh Pak Bahlil kepada CEO dari LG Chem maupun LG Energy Solution ya. Jadi surat itu dikeluarkan karena memang dari Huayou itu memang berminat untuk berinvestasi karena mereka juga teknologinya juga sudah ada dan mereka hanya mereplace atau menggantikan posisi dari LG. Bertanya kenapa Huayou? Ya mereka udah berinvestasi sebelumnya bahkan jauh lebih besar dan mereka pun udah berinvestasi di mana, di daerah WDB juga. Jadi mereka sudah sangat-sangat paham, sangat-sangat mengerti, dan di saat bersamaan dia juga sudah mempunyai sources untuk pengembangan ini ke depannya. Jadi oleh sebab itu Huayou yang masuk rencananya untuk menggantikan LG. Nah Naila, selain mengeluarkan surat tanggal 31 Januari lalu yang memutuskan hubungan kerjasama antara Indonesia dan LG, ini Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga sempat merespon mundurnya LG dari proyek senilai 130 triliun rupiah ini. Menurut Bahlil memang sudah ada yang menggantikan posisi LG dengan nilai investasi yang sama, serta ini tidak akan mengganggu ekosistem dari proyek yang sedang berjalan ini. Kata mengetahui sendiri bahwa pembangunan pabrik ini mencakup pengembangan rantai pasok baterai EV secara terintegrasi, kemudian mulai dari penambangan hingga produksi baterai, dan ini dipastikan akan tetap berjalan meskipun investor ini berganti. Dan kemarin Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ini juga sudah memastikan bahwa sebenarnya pergantian investor dalam suatu proyek ini adalah hal yang biasa, karena yang terpenting adalah bagaimana proyek ini tetap berjalan sesuai rencana, yang memang tujuan dari proyek ini adalah tentunya untuk
menjadikan Indonesia sebagai pusat industri kendaraan listrik dunia. Jadi sudah dipastikan bahwa sebenarnya proyek ini tidak terganggu meskipun ada pergantian investor seperti itu ya. Kemudian juga kemarin Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani juga sudah memastikan bahwa iklim investasi di Indonesia ini baik dengan dibuktikan dengan data capaian investasi triwulan pertama tahun 2025 yang sesuai target atau sekitar 24,4% dengan nilai 465,2 triliun rupiah, dan ini memiliki peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya senilai 15,8%. Kemudian juga dari capaian investasi ini dibuktikan dengan adanya penyerapan tenaga kerja atau pembukaan lapangan kerja dengan angka lebih dari 594.000 orang yang kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya ini meningkat selama 8,5%. Jadi kemarin memang sudah ditegaskan oleh Rosan Roslani bahwa sebenarnya iklim investasi di Indonesia ini sedang baik-baiknya dan memang para investor ini percaya terhadap pemerintahan Indonesia, kemudian juga cukup confidence ataupun juga PD seperti itu ya dengan iklim investasi dan juga dengan adanya Danantara yang memang terus membantu para investor untuk berinvestasi kepada proyek-proyek baik secara langsung maupun juga secara tidak langsung. Sementara itu Naila, kembali ke Anda. Terima kasih informasi Anda, Syekha Al-Hadar dari Istana Negara Jakarta. Selamat bertugas kembali. Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.